Halo semua, di kesempatan ini saya akan membahas tentang sesi perkuliahan 5 dengan topik kelembagaan, karakteristik pasar, dan peran pemerintah dalam pasar keuangan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar uang dan apa itu strategi nasional, pendalaman dan pengembangan pasar uang yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ya. Di bab ini akan membahas masih sama tentang pasar keuangan dan pasar uang seperti chapter sebelumnya. Yang pertama tujuannya adalah untuk memahami jenis-jenis pasar keuangan atau financial market secara umum, lalu karakteristik dan pasar uang money market, para pelaku dan juga aktivitasnya, lalu mengetahui blueprint rencana pasar uang money market hingga tahun 2025. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan atau financial market. Jadi, agar tidak terjadi misinterpretasi, jadi memang pasar keuangan dan pasar uang itu berbeda ya. Jadi mungkin karena bahasa Indonesianya itu terdengar mirip ya, tapi apabila kita translate ke bahasa Inggris itu cukup terdengar berbeda gitu di telinga. Jadi pasar keuangan itu tidak hanya pasar uang. Jadi financial market itu ada salah satunya, money market itu adalah bagian dari financial market, di mana money market itu seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada sertifikat deposito, ini dikeluarkan oleh bank ya, sertifikat deposito dikeluarkan oleh bank, lalu ada surat berharga bank sentral, ini diterbitkan oleh BI kalau di Indonesia, tergantung bank sentralnya di negara masing-masing, lalu ada surat berharga komersial, ini diterbitkan oleh korporasi non-bank, lalu ada repurchase agreement. Repurchase agreement ini transaksinya bisa Bank Indonesia dengan bank, bisa bank dengan bank, atau bank dengan korporasi. Jadi, repurchase agreement ini bisa melibatkan 3 entitas di atas. Lalu pasar keuangan itu ada juga pasar modal, capital market. Jadi, secara teori pasar uang itu produk-produknya itu jatuh temponya di bawah 1 tahun, pasar modal itu di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun ya. Jadi, kalau perspektif accounting itu di sini hanya fokus kepada liabilitas, yang ini liabilitas plus equity. Kalau misalnya kita menerbitkan commercial paper misalnya, korporasi itu masuknya itu di liability. Dan juga produk-produk ini masuknya di liability. Nah, sementara kalau di pasar modal kita membutuhkan pendanaan di pasar modal, itu pencatatannya akan bisa di equity ya. Dalam hal ini saham. Obligasi itu masuknya tetap di liabilities, tapi dia long term liabilities. Long term debt gitu ya. Karena dia di atas 1 tahun. Obligasi juga bisa ada yang masuk ke post equity karena ada yang namanya convertible bond. Jadi bond itu bisa di-convert ke dalam saham di jangka waktu tertentu. Ini adalah pasar modal dan pasar uang. Jadi pasar uang dan pasar keuangan itu berbeda. Agak sulit mencernanya apabila bahasa Indonesianya ya, tapi kalau bicara financial market and money market itu baru lebih terasa secara jelas bedanya. Lalu ada pasar uang, currency, mata uang asing, yaitu spot and future. Spot itu lebih transaksi kurs hari ini dan besok. Lalu ada future, itu di luar hari ini dan besok, itu di spesifik di tanggal tertentu di masa depan. Ini akan kita bahas setelah spesifik setelah UTS. Jadi ini adalah kerangka pasar keuangan, financial market yang terdiri dari pasar uang, pasar modal, dan pasar mata uang. Nah, di slide selanjutnya dan di bab selanjutnya kita akan hanya membahas tentang ini sampai sebelum UTS, lalu setelah UTS kita akan bahas terkait ini. Pasar mata uang iya, tapi digabung dalam transaksi derivatif ya. Jadi ini dan ini itu digabung. Begitu, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pasar uang. Jadi yang pertama itu, pasar uang itu transaksinya jual belinya tidak terikat pada tempat tertentu. Dan sifatnya tawar-menawar. Sifat tawar-menawar itu disebut juga dengan OTC ya.
OTC, over the counter. Over the counter. Nah, maksudnya itu seperti ini. Contohnya adalah sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank. Sertifikat yang deposito yang dikeluarkan oleh bank ini, kita bisa gak hanya pergi ke bank, ke counter bank, tapi kita bisa deal lewat telepon, kita bisa deal lewat internet banking, lalu sertifikatnya itu dikirim lewat misalnya email. Itu memungkinkan saat ini untuk sertifikat deposito. Jadi tidak hanya spesifik di satu bursa tertentu, tidak hanya spesifik di satu tempat tertentu, tapi dia sifatnya tidak terikat pada tempat tertentu dan sifatnya tawar-menawar ya. Jadi deposito, misalnya kita mau menabung deposito 3 bulan, itu di bank A dan deposito di bank B itu bisa jadi rate-nya berbeda. Dan apabila kita mau deal di bank tertentu satu saja pun, kita bisa melakukan negosiasi. Itu tidak bisa kita lakukan di pasar saham dan pasar obligasi, di mana harganya itu dalam hal ini adalah bunga, itu sudah fix, sudah segitu gitu harganya. Begitu juga dengan surat berharga komersial, itu lokasi tempat transaksinya jual belinya itu tidak spesifik dan bisa tawar-menawar gitu, dan juga repurchase agreement. Jadi tidak mesti di set di tempat tertentu atau di media tertentu atau di bursa tertentu, dan harganya tidak fix, harganya itu masih negotiable. Ini adalah karakteristik produk-produk dan transaksi dari pasar keuangan. Hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, ini adalah karakteristik utama dari produk-produk di pasar uang, di mana jangka pendek itu secara definisi teori adalah di bawah 1 tahun. Jadi produk-produk ini jangka waktunya biasanya itu di sertifikatnya tertulis 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu bisa tergantung negosiasi dan kesepakatan antara dua belah pihak. Karakteristik yang ketiga adalah pasar ini lebih mempertemukan investor dan yang membutuhkan dana. Maksudnya itu seperti ini. Di saham dan di obligasi itu yang investornya atau si pemilik dananya itu sifatnya adalah meng-issue saham, meng-issue bonds, lalu lalu membuat atau menunggu orang-orang yang membutuhkan dana untuk membeli obligasi itu atau membeli saham itu. Jadi dia issue saham dan issue bond itu sifatnya setelah itu menunggu orang-orang yang mau membeli. Ini tidak terjadi di pasar uang, karena pasar uang ini lebih ke mempertemukan investor dan yang membutuhkan dana. Jadi benar-benar tidak dijual di pasar tertentu, tidak dijual dilepas di bursa tertentu, tapi langsung direct kepada dua pihak, yang membutuhkan dan yang memberikan dana. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sertifikat deposito, surat berharga komersial itu kita tidak repurchase agreement, surat berharga bank sentral itu tidak dipublish di bursa. Dia spesifik kepada langsung perjanjian antara dua belah pihak yang sebagai investor dan sebagai pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Pertama yaitu lanjut ke fungsi pasar uang. Yang pertama adalah fungsi likuiditas, yaitu bagi investor itu sarana investasi jangka pendek yang berisiko rendah, karena secara teori itu investasi yang jangka pendek itu resikonya rendah. Jadi semakin pendek tenor, resikonya tuh, risknya itu semakin rendah. Dan juga apabila risknya rendah, maka rate-nya itu rendah. Itu tercermin di poin 2, bagi peminjam dana itu sarana pendanaan jangka pendek berbunga rendah. Jadi bicara likuiditas, enaknya itu kita bicara perspektif akuntansinya ya, biar kita bisa lebih mengerti. Jadi misalnya gini ya, kita bicara PT ABC. PT ABC itu balance sheet-nya itu pasti ada sisi aset, ada sisi liabilitas, ada sisi ekuitas ya, atau equity. Nah, kita bicara
PT ABC ini sebagai investor. Investor ini, misalnya PT ABC itu memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi dalam jangka pendek melalui deposito selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, misalnya transaksinya itu dimulai 1 Januari. 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari itu jurnalnya itu seperti ini ya. Jadi, deposito di debit, pada kas di kredit. Misalnya ini 1.000, ini 1.000. Jadi kasnya itu berkurang, depositonya naik. Karena dua-dua ini adalah sama-sama aset lancar. Gitu. Nah, karena ini jatuh temponya itu 3 bulan, maka saat pencairan jatuh temponya tersebut, misalnya 31 Maret ya, 31 Maret, maka jurnalnya itu adalah kas di debit, deposito di kredit, lalu pendapatan bunga di kredit. Jadi misalnya kesepakatan di bunganya itu sekian persen, lalu PT ABC itu mendapatkan dana Rp10. Pendapatan bunganya 10. Karena dalam 3 bulan ini ada kesepakatan di sertifikatnya bahwa PT ABC mendapatkan bunga sekian persen, yang dirupiahkan itu adalah misalnya 10. Jadi pada saat jatuh tempo itu kasnya naik, depositonya berkurang, lalu di laporan laba ruginya, pendapatan bunganya itu naik. Jadi ini adalah kira-kira PT ABC dalam perspektif investor, sebagai investor. Nah, bagi peminjam dana, itu tinggal kebalikannya, kira-kira seperti ini. Apabila PT ABC sebagai peminjam dana, PT ABC bisa menerbitkan yang namanya surat berharga komersial, surat berharga komersial. Misalnya 3 bulan ya. Atau sering disebut juga ini CP ya, commercial paper. Commercial paper. Ya, di tanggal 1 Januari, jurnalnya itu adalah seperti ini. Kas pada commercial paper, surat berharga komersial. Kasnya 1.000 misalnya, kesepakatannya itu 1.000, commercial papernya 1.000. Jadi commercial paper itu posisinya ada di liabilitas. Jadi jurnalnya itu menyebabkan liabilitas bertambah di akun yang namanya CP, lalu kasnya bertambah. Kasnya bertambah ya. Kasnya bertambah. Nah, pada saat jatuh tempo 31 Maret, jurnalnya itu adalah, sebentar saya bedakan warnanya biar lebih gampang. Pada saat 31 Maret jatuh tempo, jurnalnya adalah CP di debit, kas di kredit, CP di debit, beban bunga, lalu pada kas. Misalnya, commercial papernya itu tadi sesuai dengan kontrak itu adalah 1.000, beban bunganya misalnya kesepakatannya 10, lalu kasnya 1.010. Jadi, pada saat jatuh tempo itu kasnya berkurang, CP-nya berkurang, liabilitasnya berkurang, lalu beban bunga naik. Beban bunga naik. Lalu karena ada 10-nya ini. Ini adalah kira-kira gambaran umum fungsi likuiditas pasar uang ini bagi investor dan juga bagi peminjam dalam contoh PT ABC. Apabila PT ABC ini membutuhkan dana, sarana itu tidak hanya commercial paper, tapi juga bisa pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek itu misalnya tinggal diganti aja ya, misalnya kas pada CP itu diganti jadi short term loan misalnya. Short term loan, jadi ini ada akun baru namanya pinjaman jangka pendek, lalu pada saat pelunasannya juga sama. Ini diganti short term loan. Ini apabila contohnya itu adalah pinjaman, bukan CP. Jadi
Untuk minjam dana itu ada sarananya di pasar uang itu ada commercial paper dan pinjaman jangka pendek. Inilah kira-kira gambaran akuntansinya untuk PT ABC, contohnya dalam hal fungsi likuiditas. Gitu. Nah, ini adalah fungsi pertama dari pasar uang. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengendali kebijakan moneter. Jadi yang kita pelajari sebelumnya, Bank Indonesia adalah ujung tombak dari kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi di sebuah negara. Nah, dalam hal ini, Bank Indonesia atau bank sentral di dunia itu bisa memanfaatkan pasar uang untuk bisa mengendalikan inflasi tersebut atau mencapai target inflasi sebuah negara. Contohnya adalah ekspansi dan kontraksi ya. Jadi BI itu pada saat ekspansi itu dia bisa melakukan yang namanya meningkatkan peredaran uang, dalam hal ini membeli repo. Pada saat kontraksi, yaitu jual repo. Pada saat Bank Indonesia membeli repurchase agreement, maka uang itu yang ada di Bank Indonesia itu akan terserap ke bank. Ini pada kondisi A ya. Nah, sehingga bank-bank itu memiliki dana tambahan dari Bank Indonesia yang akan menyebabkan bank-bank itu lebih banyak uangnya untuk disalurkan ke masyarakat. Sehingga masyarakat itu mendapatkan dana yang lebih banyak dan peredaran uang lebih banyak. Nah, pada saat kondisi B, ini adalah kebalikannya ya. Sehingga uang-uang yang ada di bank itu bisa terserap oleh BI. Bisa terserap dan dikumpulkan oleh BI, di mana repurchase agreement itu biasanya ada harganya ya. Jadi bank itu yang mau membeli repo dari BI itu mendapatkan bunga yang menarik, sehingga bank-bank itu mau menaruh dananya di Bank Indonesia, sehingga dana yang dikucurkan ke masyarakat itu lebih bisa dikendalikan dan lebih berkurang. Pada saat kontraksi, Bank Indonesia juga bisa mengeluarkan produk yang namanya surat berharga bank sentral. Surat berharga bank sentral atau surat berharga Bank Indonesia. Jadi bisa menerbitkan sebuah surat untuk bank ya, atau kita sebagai retail, itu bisa sehingga Bank Indonesia itu memberikan surat, lalu uang kita itu bisa terserap oleh BI. Jadi ini adalah pada saat kontraksi itu ada bisa dua, jual repo dan jual surat berharga Bank Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu di fungsi yang ketiga adalah fungsi informasi. Fungsi informasi itu kira-kira seperti ini. Apa yang terjadi pasar uang itu bisa menjadi sinyal atau bisa merepresentasikan kondisi ekonomi sebuah negara atau arah kebijakan moneter sebuah negara. Prospek, termasuk prospeknya gitu. Contohnya adalah di pasar uang itu ada beberapa indikator ya, seperti kurs rupiah, perkembangan bunga deposito, lalu bunga bank, bunga pinjaman ya, dalam hal ini bunga pinjaman ya. Indikator-indikator ini bisa menjadi informasi atau sinyal bagi pelaku pasar tentang apakah ekonomi di sebuah negara ini baik-baik saja. Nah, indikator-indikator ini terbentuk dari pasar uang yang dalam dan efisien dan juga efektif gitu. Meskipun banyak pelaku pasar itu yang mengandalkan IHSG, dalam hal ini indikator pasar modal, sebagai kondisi
gambaran kondisi ekonomi di sebuah negara gitu ya. IHSG ini adalah indikator pasar modal yang akan kita bahas setelah UTS. Nah, di pasar uang itu indikator-indikatornya lebih kepada kurs rupiah, bunga deposito, bunga pinjaman, juga ada yang lain-lain ya, seperti penyaluran pinjaman ke retail, penyaluran pinjaman ke korporasi, itu bisa menjadi sinyal bagaimana prospek ekonomi sebuah negara. Ini adalah masuk ke dalam fungsi informasi. Selanjutnya adalah fungsi accumulation of wealth. Jadi gini ya, di awal kuliahan saya sudah menjelaskan, apabila kita memiliki uang lebih, gitu ya. Uang lebih itu kita bisa memanfaatkan pasar uang. Kita banyak mendengar apabila kita kelebihan dana itu kita bisa melakukan saham, membeli saham gitu, saham dan saham. Padahal kita juga bisa bermain di pasar uang dengan tenor yang lebih pendek dan bunga deposito yang lebih kompetitif gitu ya. Jadi pasar uang ini kita bisa menjadikan sarana kita apabila kita ingin menempatkan harta lancar atau dalam hal ini kas kita gitu ya. Dan kita itu bisa memilih risk and return sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi contohnya adalah kita ingin deposito misalnya 3 bulan nah kita ada pilihan itu di bank A dan bank B. Bank A itu menawarkan bunga yang lebih tinggi, tapi bank A itu adalah bank yang bisa dibilang mungkin bank baru ya. Atau banknya itu belum sebesar bank B yang sudah sangat bagus dari sisi keuangannya maupun reputasinya, tapi bank B itu memberikan bunganya itu lebih kecil. Nah, kita itu bisa memilih gitu ya. Mau di bank A yang return-nya tinggi tapi risikonya juga tinggi, atau di bank B yang risikonya rendah tapi risk-nya juga rendah. Gitu ya. Jadi risk and return-nya itu kita bisa pilih ya. Ini adalah fungsi dari accumulation of wealth. Serta peserta pasar uang. Yang pertama yang pasti adalah bank sentral ya. Dalam hal ini di Indonesia namanya Bank Indonesia. Bisa melakukan jual beli repo itu dalam hal ini ke bank ya. Transaksi repurchase agreement itu biasanya dilakukan oleh bank sentral kepada bank-bank dalam situasi ekonomi tertentu, baik itu ekspansi maupun kontraksi, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada jual surat berharga bank sentral. Surat berharga bank sentral di Indonesia ini yang saya tahu umumnya itu dijual ke bank. Tapi bisa juga ke perorangan ya. Bisa juga ke perorangan, tapi perorangannya itu syaratnya ketat. Ya, penghasilannya mesti sekian dan juga biasanya melalui broker. Lalu ada partisipan selanjutnya adalah bank komersial ya. Yang pasti dia bisa juga melakukan jual beli repo, bisa ke bank antar bank, atau bank dengan korporasi. Bank komersial ini yang termasuk BUMN ya, bank BUMN maupun swasta. Ya. Lalu menerbitkan bank deposito, fasilitas pinjaman jangka pendek seperti contohnya adalah kartu kredit dalam hal ini yang kita pegang di masyarakat banyak ya, retail. Kartu kredit kita itu meskipun jatuh tempo kartunya itu 5 tahun biasanya, tapi begitu kita pakai itu jatuh temponya 1 bulan atau apabila cicilan itu maksimum 12 bulan ya. Maksimum 12 bulan itu pun sifatnya installment. Jadi setiap bulan itu harus kita bayar setiap bulan. Jadi itu termasuk dalam pasar uang. Kartu kredit yang kita pegang itu, yang masyarakat pegang itu adalah bukan instrumen pasar uang, tapi produk dalam pasar uang itu masuk ke dalam pinjaman jangka pendek. Lalu ada juga bank garansi ya, apabila korporasi itu ingin menerbitkan commercial paper atau membuat kerjasama proyek dengan korporasi lain itu bisa di backup dengan bank garansi. Lalu ada pemerintah. Pemerintah itu produknya itu surat berharga negara. Jadi surat berharga negara beda dengan surat berharga bank sentral. Surat berharga negara ini diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dikepalai oleh presiden. Bank sentral dikepalai oleh gubernur kalau di Indonesia. Nah, tetapi di Indonesia ini surat berharga negara itu jarang karena
surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah itu dalam hal ini surat utang itu biasanya lebih dari setahun. Sementara teoretically surat berharga negara di pasar uang ini kurang dari 1 tahun. Nah, di Indonesia ini surat berharga utang itu, misalnya contohnya surat utang negara itu jatuh temponya itu lebih dari setahun. Jadi ada negara-negara seperti Jepang yang itu sering menerbitkan surat berharga negara dalam kurang dari setahun ya. Tapi di Indonesia ini termasuk jarang. Lalu yang keempat yang pasti adalah korporasi. Korporasi itu kalau seperti tadi yang saya sudah jelaskan di sisi akuntansi, apabila liquid asetnya berlebih bisa melakukan penempatan deposito ke bank. Lalu apabila membutuhkan pendanaan, liabilitas ya, itu bisa menerbitkan namanya surat commercial paper atau pinjaman jangka pendek ya. Jangka pendek. Dari bank ya. Jadi dari bank itu bisa kerjasama dengan korporasi untuk memberikan pinjaman jangka pendek ke korporasi. Jadi pinjaman jangka pendek itu tidak hanya berupa kartu kredit yang kita pegang, tapi juga bisa ke korporasi. Di korporasi itu bentuknya itu bukan kartu, tapi berupa kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian itu misalnya 10 miliar dalam waktu 1 tahun. Nah, maka korporasi itu bisa mendapatkan pinjaman itu dalam 1 tahun itu maksimum 10 miliar. Dengan tempo misalnya 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun maksimal. Nah, fasilitas kredit itu berbeda-beda ya antar korporasi dan termasuk seperti kita. Contohnya adalah aktivitas kartu kredit itu tentu limitnya itu berbeda-beda setiap orang, termasuk korporasi juga fasilitas pinjaman itu limitnya itu berbeda-beda ya, tergantung ke risk profile dari masing-masing customer. Lalu ada broker and dealer. Broker and dealer itu maksudnya seperti ini. Jadi produk-produk pasar uang itu cenderung tidak umum di telinga masyarakat kita, termasuk saya gitu ya. Jadi saya itu paling familiar dengan deposito. Gitu. Deposito itu karena memang ada di internet banking, ada di produk-produk perbankan yang sering kita datang kalau misalnya kita ke bank. Gitu. Nah, produk-produk lainnya itu cenderung sulit didapatkan. Nah, untuk memudahkan masyarakat atau korporasi mendapatkan produk itu, bisa menggunakan broker dan dealer, akses ke broker dan dealer. Contohnya adalah bank garansi, jual beli repo, ini biasanya ada broker and dealer yang berpartisipasi untuk mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Nah, broker dan dealer ini termasuk partisipan dari pasar uang tersebut. Aktivitas pasar uang. Yang pertama adalah jual beli instrumen pasar uang. Yang pasti ini adalah instrumen-instrumen yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya dan juga di awal slide ini. Surat berharga bank sentral itu diterbitkan kalau di Indonesia itu di BI, sertifikat deposito itu diterbitkan oleh bank, surat berharga komersial diterbitkan oleh korporasi, repurchase agreement bisa melibatkan ketiga ini, bisa BI dengan bank, bisa bank dengan bank, bisa bank dengan korporasi gitu ya. Bank garansi ini tuh diterbitkan oleh bank ya. Atau bank di luar itu namanya, di teori itu namanya bank acceptance. Gitu. Lalu selanjutnya adalah transaksi pinjam meminjam di bawah 1 tahun. Nah, ini yang tadi saya jelaskan secara singkat, yaitu misalnya apabila transaksi retail ke perorangan berupa kartu kredit ya. Kartu kredit kita itu masuk di dalam aktivitas ini dengan limit dan syarat-syarat yang tentu berbeda-beda tergantung dengan resiko profil masing-masing. Misalnya saya pendapatannya sekian, dengan orang lain yang pendapatannya di atas saya atau di bawah saya, tentu limit kartu kreditnya berbeda. Hal yang sama juga korporasi yang memiliki aset sekian dengan yang lebih besar dan yang lebih kecil, tentu limit perjanjian kreditnya itu berbeda. Jadi limit pinjamannya itu tergantung risiko profil dari masing-masing. Lalu selanjutnya adalah derivatif suku bunga rupiah, di mana ini adalah transaksi perjanjian menggunakan turunan
suku bunga rupiah. Ini akan kita bahas di transaksi derivatif di materi setelah UTS. Blueprint pengembangan pasar uang. Sebelumnya itu kita ada membahas tentang SN P3K ya, Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan, yang diterbitkan oleh BI, OJK, dan juga pemerintah ya, BI, OJK, dan juga lembaga penjamin simpanan, termasuk lembaga penjamin simpanan. Jadi ini adalah motivasi dari Bank Indonesia dalam rangka era digitalisasi saat ini, di mana sistem keuangan global itu ada tantangan baru di era digitalisasi. Jadi Bank Indonesia tahun 2020 itu menerbitkan blueprint ini. Blueprint pasar keuangan ini bisa diakses di website Bank Indonesia. Tujuannya yang pertama adalah membangun pasar keuangan yang modern. Yang pasti modern itu adalah pasti mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini terus berkembang. Lalu adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan itu dalam hal ini financial market ya, biar gak bingung lagi, karena financial market and money market itu mirip-mirip definisinya secara bahasa Indonesia ini. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk, pricing. Pricing itu bukan berarti label harga seperti barang-barang di toko. Pricing dalam pasar uang itu dalam hal ini adalah bunga. Bagaimana bunganya itu kompetitif dan merepresentasikan pasar, dan juga bagaimana pelaku-pelakunya itu variatif ya, jadi nggak hanya itu aja gitu. Kalau korporasi itu jangan korporasi yang mega korporasi aja gitu. Korporasi-korporasi yang kecil juga bisa ikut, perorangan-perorangannya itu bisa, kalau bisa yang menengah ke bawah juga bisa ikut, dan nggak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa itu harus bisa ikut gitu. Liquid ya, liquid itu maksudnya apabila kita proses jual beli itu mudah dan cepat gitu ya. Misalnya transaksi deposito atau transaksi jual beli repo itu kalau bisa 3 hari 2 hari itu beres gitu. Transaksi bahkan kalau bisa digitalisasi sehingga bisa lebih liquid lagi gitu ya. Efisien, transparan, dan pasti. Lalu infrastrukturnya juga ya. Infrastruktur itu bisa sistem komputasi IT di Bank Indonesia dan juga di bank-bank. Tapi juga infrastruktur itu termasuk legalitas. Legal dan peraturan itu diperkuat sehingga meyakinkan pasar. Digitalisasi ini sangat penting ya. Jadi digitalisasi itu produk di pasar uang itu bisa jadi hanya deposito ya. Deposito bisa aplikasinya itu bisa lewat internet banking sekarang ya, buat semua yang masyarakat yang ingin gitu. Nah, digitalisasi ini kalau bisa tuh idealnya nggak hanya deposito ya, kalau bisa semua transaksi pasar uang itu bisa digitalisasi. Dan juga real time ya. Real time itu maksudnya kalau bisa produk-produk itu nggak hanya variatif, nggak hanya variatif dan nggak hanya andal, tapi juga real time gitu. Jadi kalau bisa itu kita itu bisa transaksi jual belinya itu real time, itu sangat bagus dan bisa membuat minat itu akan meningkat gitu. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah regulasi. Regulasinya itu harus agile. Betul sekali, harus agile, dan industry friendly. Ini menarik ya bahasanya, industry friendly. Jadi jangan sampai kebijakan yang kita buat itu malah nggak disukai oleh industri gitu. Membuat industri kita itu menjadi sulit bergerak gitu. Tapi jangan sampai terlalu industry friendly juga ya. Jadi harus ada kepentingan-kepentingan masyarakat itu yang harus dipegang gitu, dan harus pro masyarakat juga, tapi jangan terlalu pro industri juga, harus ada di tengah-tengah gitu ya. Dan juga inovatif dan juga masuk di kaidah-kaidah internasional. Ini adalah inisiatif-inisiatifnya. Yang pertama adalah financial market infrastructure. Jadi ada hard infrastructure, itu seperti misalnya adalah struktur IT atau hardware yang ada di bank-bank dan juga Bank Indonesia. Kalau bisa mensupport informasi-informasi yang handal gitu ya, dan efektif. Lalu ada soft infrastructure. Soft infrastructure itu lebih ke aspek legalitas contohnya.
Nah, aspek legalitasnya itu yang tadi saya disampaikan di slide sebelumnya harus yang namanya agile dan industrial friendly, tapi juga tidak terlalu pro industri gitu ya. Tidak terlalu pro industri dan tidak terlalu pro terhadap masyarakat gitu. Jadi harus di tengah-tengah gitu ya. Tidak hanya pro investor tapi harus pro peminjam dana juga gitu. Harus di dua sisi gitu ya. Efektivitas yang dalam hal ini pricing itu bukannya tag label tag-nya, tapi dalam hal ini bunganya itu harus kompetitif, merepresentasikan pasar, dan juga andal gitu. Lalu produk yang variatif dan liquid yang tadi saya jelaskan, partisipan yang luas, kalau bisa nggak hanya korporasi yang gede-gede, korporasi yang kecil juga bisa, nggak hanya masyarakat yang kelas atas, tapi juga kelas menengah bawah, di luar Jawa juga punya akses yang sama. Lalu ada lindung nilai, securities aset, lindung nilai yang variatif ya. Jadi banyak partisipan di masyarakat itu yang ingin melakukan lindung nilai agar tidak terlalu fluktuasi gitu ya. Lindung nilai itu bisa produknya swap, interest rate swap, cross currency swap itu. Kalau bisa itu lindung nilai itu produknya itu variatif. Retail based participant ini dia. Kalau bisa partisipasi masyarakat itu diperbanyak ya. Tidak hanya partisipasi korporasi. Jadi mayoritas korporasi, partisipasi masyarakat dalam industri pasar uang ini masih relatif kecil, harus ditingkatkan lebih banyak lagi, di mana tujuan utamanya adalah yang pasti stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inklusivitas peran UMKM. Ini adalah main goal-nya ya. Jadi ini adalah blueprint pengembangan pasar keuangan, di mana main goals-nya adalah ini. Ini adalah inisiatif-inisiatif ya, inisiatif 1, inisiatif 2, inisiatif 3. Sekian penjelasan dari saya tentang materi 5 ini. Apabila ada pertanyaan dan masukan bisa dikirim ke email ini. Segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.